Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu saya jumpai pada hari ini dalam keadaan selamat, dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar bagi kami, sehingga kami ada dalam kasih karunia Allah tiap-tiap waktu. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu lah yang dapat menjadi dasar dan penuntun dalam kehidupan kami untuk berjalan dalam kebenaran. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 58 dan yang kedua 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan seperti yang tertera dalam Puji dan Janji. Firman Tuhan bagi kita. Hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagialah kita yang mendengar, juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, memelihara privilege Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan atau menjadi umat Kristiani merupakan privilege yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Kita memiliki privilege atau hak istimewa sebagai anak-anak Allah melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita bahwa untuk dapat atau bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita diingatkan bahwa itu terjadi bukan karena kemampuan atau kesalehan kita, melainkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Hal ini ditegaskan dalam bacaan kita pada hari ini dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 3 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya bahwa ketika seseorang dapat atau memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena pekerjaannya sendiri, tetapi karena itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-Nya. Inilah privilege, hak istimewa yang Tuhan karuniakan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau bukan karena kasih karunia dan kemurahan Allah, kita tidak akan mampu mengakui, kita tidak akan dapat mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, selain daripada oleh karena Allah menganugerahkannya, dan ini melalui pekerjaan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena itulah kita bersyukur atas privilege yang Tuhan beri buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memberi hak istimewa untuk kita
Lalu pertanyaannya bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang telah menerima hak istimewa itu dalam hidup kita. Bagaimanakah cara kita menjaga dan memelihara hak istimewa yang Tuhan beri bagi kita? Firman Tuhan pada hari ini telah mengingatkan dan menuntun kita untuk melakukan beberapa hal dalam rangka kita menjaga dan memelihara privilege yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 58 mengingatkan kita, hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya. Jadi yang pertama di sini firman Tuhan mengingatkan supaya kita mencondongkan hati kepada Tuhan. Mencondongkan hati artinya supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berpaut hanya kepada Tuhan Allah saja. Dalam artian bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus memelihara iman kita kepada Tuhan dalam kekuatan dan pertolongan yang dari Roh Kudus. Sebab ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu mencondongkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab keinginan roh adalah penurut, tetapi keinginan daging kita lemah. Dan seringkali kita dilemahkan oleh keinginan daging kita sehingga kita tidak mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Namun syukur kepada Allah hari ini kita diingatkan supaya kita mencondongkan hati, mengarahkan hati untuk berpaut kepada Tuhan. Dengan cara kita bertekun di dalam doa kita setiap hari, bertekun di dalam membangun mesbah keluarga, bertekun dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang dapat membangun iman kita, sehingga hati kita hanya akan terarah kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mencondongkan hati juga sedang mengingatkan kepada kita supaya kita merendahkan hati kita untuk mendengar dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hari-hari kita. Yang kedua, untuk memelihara hak istimewa yang Tuhan beri atas kita adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Itu yang disampaikan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 58. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita. Artinya bahwa kita harus berusaha dan berjuang untuk dapat mengerti firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk terus-menerus membaca firman Tuhan, dan lebih daripada itu adalah kita melakukan firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhanlah yang dapat menunjukkan jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang dapat mengarahkan hati kita untuk dapat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita yang bermuara pada kebenaran Allah, maka kita tidak boleh mengeraskan hati kita, melainkan kita harus membuka hati untuk mau diubah dan dibimbing oleh Roh Kudus pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Artinya bahwa kita mau tunduk pada kedaulatan Allah, sehingga dengan demikian kita akan memperoleh sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah memberi kita hak istimewa itu. Inilah dua hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk memelihara privilege atau hak istimewa yang Tuhan Allah berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sebab introitus dalam minggu ini mengingatkan, siapa yang diberi banyak maka dituntut banyak.
Artinya ketika Tuhan menganugerahkan hak istimewa ini kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah mengarahkan hati kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian, kita akan menerima dan meraih janji serta rancangan Tuhan yang indah dan mulia dalam hidup kita. Selamat memelihara hak istimewa yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan Yesus menolong, Allah Roh Kudus menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang telah memberi kepada kami hak istimewa untuk kami pelihara dalam hidup kami, melalui kami terus mengarahkan hati dan pandangan kami kepada Tuhan, dengan taat dan setia dalam kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan, juga mampukan kami untuk terus melakukan kebenaran Allah, seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu, supaya hidup kami akan menikmati kasih setia dan kemurahan Allah serta rancangan Allah yang indah dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang Ningyang Abian Base maupun jemaat Tuhan yang boleh ikut bersama-sama dalam sarapan rohani ini. Tuhan melimpahkan kasih karunia, berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan abadi yang daripada Tuhan turun atas jemaat-Mu, turun atas anak-anak-Mu, sehingga mereka berbahagia dalam hidup mereka. Segala beban dan pergumulan yang mungkin mereka alami, Tuhan beri pertolongan dan jalan keluar. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami juga berdoa dan memohon kepada Tuhan, bila Tuhan akan memberkati setiap program yang kami laksanakan di jemaat Tuhan di Galang Ningyang Abian Base. Tuhan yang Maha Kuasa, inilah sungguh permohonan kami kepada Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini, selamat bersyukur kepada Tuhan, dan raihlah janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.